Pemirsa, ini adalah bunga Brassavola ya. ID-nya Brassavola Maike Mayumi ya. Bunganya warna pink ya pemirsa. Kemudian ini kita lihat tanamannya cukup rimbun ya dan subur ya. Ini saya menggunakan medianya arang, tapi kita pakai potnya ya pemirsa. Ini potnya sangat jarang ya, dari anyaman-anyaman seperti apa ini, ranjang ya, ranjang gitu ya. Dan ini sangat, akarnya sangat subur ya, dan ini sangat rimbun ya pemirsa. Nah pemirsa, ini Brassavola saya ini ya, ini tidak pernah berhenti berbunga pemirsa. Pokoknya setiap berbunga dia selangnya tidak lama ya, paling lama nanti sebulan dia akan berbunga lagi. Nah lihat pemirsa, ini ya, ini speknya yang ada ya, ini satu ya, ini dua ya, kemudian ini yang baru gugur, ini kemarin ini baru gugur ya. Nah ini yang lain masih ada nih pemirsa, masih segar ya, ini masih segar. Ini sudah muncul lagi ya, ini muncul lagi satu ya, ini ya, ini satu, kemudian ini ya, ini jadi muncul. Ini speknya 3 pemirsa ya, ini 3, 1, 2, 3 ya. Yang lamanya baru, ini yang baru gugur satu, yang masih ada ini 2 ya. Jadi ini pemirsa ya, sebenarnya bunga anggrek itu memang susah-susah gampang ya. Ada orang bilang, mengatakan bahwa susah sekali merawat anggrek ya. Tetapi kalau kita tahu ya, kita tahu dari karakteristik masing-masing anggrek, nanti itu tidak akan susah ya pemirsa ya, tidak begitu susah gitu. Tapi kita harus tahu karakteristik masing-masing dari jenis anggrek. Nah, kalau Brassavola ini pemirsa, ini sesuai dengan daunnya ya, ini bentuk daunnya ini runcing ya, runcing dan memanjang ya. Ini adalah suka di daerah yang panas ya. Boleh dibilang dia menyukai full sun, full rain gitu ya, suka yang panas gitu. Nah ini, dan ini sebenarnya saya juga baru sekitar 3 bulanan nih pemirsa ya. Tadinya ini kan saya taruhnya kan tidak di sisi yang berbeda gitu ya, hanya kena cahaya matahari pagi sampai sekitar jam-jam 11 gitu ya. Ternyata pada penyinaran matahari pagi ini saja pemirsa belum cukup ya bagi Brassavola ini ya. Jadi jarang ya, dulu berbunganya tuh paling 1 tangkai gitu ya, 2 tangkai paling banyak, dan itu kemudian selangnya lagi agak lama baru berbunga lagi. Nah setelah saya pindahkan ke sisi yang berlawanan ya, jadi dia kena sinar matahari terik ya pemirsa, kena sinar matahari terik itu dari jam 12 sampai sore jam 5 itu masih kena ya. Nah ini kemudian berbunganya ini semakin lebat berbunga pemirsa, kemudian dia semakin sering ya. Dan di tempat saya ini pemirsa, kalau orang mengatakan bahwa faktor utama untuk membungakan anggrek itu, yang pertama adalah dari agroklimat ya. Agroklimat itu adalah dari cahaya ya, faktor cahaya, kemudian angin dan kelembapan ya pemirsa. Jadi agroklimatnya ini terpenuhi ya. Jadi kalau agroklimatnya terpenuhi ya, walaupun tanaman anggrek itu jarang dipupuk, dia akan subur dan rajin berbunga pemirsa. Tetapi akan lebih rajin lagi berbunga, bunganya akan bagus ya kalau anggrek itu dipupuk ya. Tapi kalau lihat, kalau di hutan pemirsa, di hutan-hutan itu ya, itu hanya agroklimat saja yang terpenuhi ya.
unsur-unsur yang lain kan kalau di hutan tidak ada yang memupuk anggrek ya pemirsa. Jadi semuanya diperoleh dari alam. Nah, dari alam pun mereka rajin berbunga dan bagus-bagus ya. Jadi faktor utama adalah agroklimatnya. Jadi pemirsa kalau ingin anggrek kita berbunga terus ya, kemudian dia rajin berbunga, yang pertama harus agroklimatnya pemirsa. Nah, itu rahasianya. Jadi kita perhatikan kebutuhan cahaya dan juga angin ya. Angin itu dia perlu angin yang semilir ya. Kalau kita menanam anggreknya, menaruhnya di tempat yang terhalang tembok ya, itu kurang sehat pemirsa, kurang bagus gitu ya. Kemudian kebutuhan masing-masing cahaya dari tanaman anggrek berbeda ya pemirsa. Nah, itu juga harus penempatannya harus sesuai ya. Kemudian pemirsa, kalau kita menempatkan anggrek dan dia sudah nyaman di situ, dia sudah berbunga di situ ya, itu sebaiknya tidak kita pindah-pindah ya. Karena setiap kita memindah tanaman anggrek ke tempat yang lain, itu akan menyedot dari energi tanaman anggrek itu untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Nah, dengan tersedotnya energi tadi untuk menyesuaikan ke tempat yang baru, itu akan membuat anggrek menjadi stres pemirsa. Menjadi stres, kemudian mungkin akan kadang menguning ya, kadang kemudian mogok, tidak mau berbunga, bahkan mungkin mati. Nah, ini pemirsa contohnya ya. Ini contohnya setelah kita pindahkan ke tempat cahaya ya, kebutuhan cahaya yang paling sesuai ya, dia rajin berbunga. Nah, itu tipsnya pemirsa, sangat rajin berbunga. Jadi tipsnya tadi yang pertama adalah agroklimatnya, yang kedua adalah kebutuhan cahayanya. Jadi ini setelah kebutuhan cahayanya terpenuhi, anggrek ini berbunga menjadi sangat rajin. Sekian tips dari Terefloris. Bila pemirsa suka dengan video saya, silahkan tekan like, subscribe, komen yang bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya pada saat nanti Terefloris upload video terbaru, pemirsa akan mendapatkan notifikasi dari YouTube. Sekian, terima kasih.